feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isri Putra Jasman dengan NIM 19073101, mahasiswa Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sensor-sensor yang ada pada mobil. Baik, yang pertama yaitu sensor IAT atau Intake Air Temperature Sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengukur atau mendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Setelah itu, IAT sensor ini akan mengirimkan sinyal output berdasarkan suhu udara masuk yang dideteksi ke ECU. Sinyal output ini kemudian digunakan oleh ECU sebagai salah satu dasar untuk mengatur seberapa banyak penginjeksian bahan bakar yang akan diinjeksikan oleh injektor ke dalam ruang bakar. IAT sensor ini biasanya dipasang di rumah saringan udara, atau lebih tepatnya berada di saluran antara filter udara dan throttle body. IAT sensor ini menggunakan komponen elektronik berupa termistor yang digunakan sebagai pendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Besar kecilnya tahanan pada komponen termistor ini berubah-ubah sesuai dengan tinggi rendahnya suhu atau temperatur udara yang melewatinya. Cara kerja sensor IAT ini yaitu ECU akan memberikan sinyal tegangan sebesar 5 volt ke IAT sensor melalui internal resistor sebagai tegangan input. Nilai tegangan ini akan berubah sesuai dengan kondisi dari temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold, karena sifat IAT sensor yang memanfaatkan termistor jenis NTC. Fluktuasi dari tegangan yang ditimbulkan oleh IAT sensor ini akan dideteksi oleh ECU sebagai perubahan temperatur udara yang masuk pada sensor dan menjadi sinyal input dari ECU yang nantinya sebagai salah satu dasar untuk menentukan seberapa banyak penginjeksian bahan bakar yang harus diinjeksikan oleh injektor ke dalam ruang bakar. Selanjutnya yaitu sensor MAP atau Manifold Absolute Sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi banyaknya udara yang masuk ke dalam intake manifold. Volume udara masuk ini diukur agar campuran antara udara dan bahan bakar dapat terbentuk campuran yang ideal. Sensor MAP terdiri dari 3 terminal dan 1 selang vakum. Selang vakum MAP sensor ini terhubung dengan intake manifold, sedangkan 3 terminal tersebut terdiri dari yang pertama terminal VC, yang kedua terminal PIM, yang ketiga terminal E2. MAP sensor akan mengukur tekanan di dalam intake manifold melalui selang vakum yang terhubung di antara sensor MAP dengan intake manifold pada mesin tersebut. Kevakuman pada intake manifold terjadi ketika mesin dalam keadaan hidup dan akan berubah-ubah nilai kevakumannya ketika pedal gas diinjak atau tergantung sudut bukaan throttle valve atau skep. Selanjutnya yaitu sensor TPS atau Throttle Position Sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi seberapa besar katup throttle atau katup gas dibuka atau seberapa lebar katup gas terbuka saat pedal gas diinjak oleh pengemudi. TPS sensor atau Throttle Position Sensor terpasang menyatu di throttle body serta selalu berhubungan dengan throttle valve atau katup gas. Ciri-ciri dari sensor TPS ini adalah selalu berada di samping throttle valve atau katup gas. Perubahan besar sinyal voltase output atau tegangan keluar sensor tergantung dari posisi bukaan throttle valve. TPS yang sering dipakai pada mobil injeksi yaitu TPS sensor tipe variable resistor dan TPS sensor tipe contact point. Berikutnya yaitu sensor CMP atau Crankshaft Position Sensor. Adalah salah satu sensor yang terdapat pada sistem AFI. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft guna mendeteksi top 1 silinder 1 pada mesin serta untuk mengetahui posisi pembukaan dan penutupan intake dan exhaust valve.
Camshaft Position Sensor atau CMP biasanya terletak pada bagian depan camshaft, lebih tepatnya pada penutup timing belt atau chain, namun tidak pada semua kendaraan. Cara kerja dari sensor CMP ini yaitu dengan memanfaatkan sensor putaran. Untuk beberapa jenis sensor CMP ini menggunakan roda gigi yang memiliki satu tonjolan sebagai tanda top silinder satunya. Sementara itu untuk tipe lain, konstruksi bergerigi di dalam distributor dan pickup, coil atau efek Hall yang akan menghasilkan induksi tegangan. Namun untuk tipe lain bekerja dengan memanfaatkan fototransistor dan rotor. Tanpa adanya CMP sensor ini, maka kendaraan tidak akan menyala. Hal ini dikarenakan camshaft position sensor memiliki fungsi untuk mengetahui saat pengapian pada mesin. Oke, selanjutnya yaitu sensor CKP atau crankshaft position sensor. Crankshaft position sensor atau CKP adalah salah satu sensor yang ada pada sistem EFI. Fungsi crankshaft position sensor ini adalah untuk mendeteksi dan memantau posisi atau kecepatan poros engkol. Informasi ini yang akan digunakan oleh ECU untuk mengontrol timing pengapian dan durasi injeksi. Sensor CKP terletak pada bagian bawah mesin dekat dengan pali yang berhubungan dengan poros engkol. CKP sensor terpasang langsung pada bodi mesin. Oleh karena itu, sensor ini harus tahan terhadap panas yang tinggi. Namun, untuk tipe yang lama, ada yang berada di distributor pengapian dan menjadi satu dengan camshaft position sensor. Sama seperti CMP, cara kerja CKP juga memanfaatkan sensor putaran. Ada dua cara pendeteksian posisi crankshaft. Selanjutnya yaitu Idle Speed Control Valve atau ISC. ISC ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengatur jumlah udara yang masuk saat katup throttle tertutup penuh atau saat mesin yang tidak digas. Kedua, untuk mengatur kecepatan mesin RPM pada saat mesin dalam kondisi dingin, beban bertambah atau AC hidup, beban elektrikal bertambah dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan putaran mesin pada saat kecepatan ideal atau stasioner. Idle Speed Control atau lebih dikenal dengan ISC biasanya terdapat pada throttle body. ISC biasanya menempel pada bodi throttle body. Dengan begitu, maka ISC dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. ISC memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ISC valve jenis stepper motor. Yang kedua, ISC valve jenis Dati control. Yang ketiga, ISC valve jenis PSV control. Yang keempat, ISC valve jenis rotary solenoid control. Cara kerja ISC sebenarnya sangat sederhana. ISC bekerja dengan kontrol dari ECU, informasi dari berbagai sensor-sensor yang ada di sistem EFI akan diolah dan digunakan untuk mengontrol kerja dari ISC ini. Tanpa adanya ISC, maka kecepatan ideal atau stasioner mesin tidak dapat diatur sesuai dengan kondisi beban mesin. Oleh karena itu, efisiensi mesin akan berkurang. Selanjutnya yaitu sensor MAF atau Mass Airflow Sensor. Adalah salah satu komponen pada mobil dengan sistem bahan bakar injeksi. MAF sensor dipasang pada saluran udara antara filter dan intake manifold. Fungsi dari sensor ini adalah untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Sensor MAF bekerja mengukur massa udara berdasarkan kecepatan aliran udara tersebut di dalam sensor. Jadi sebelumnya diameter sekitar sensor ini sudah diset dan sudah disesuaikan dengan pembacaan sensor. Jadi kecepatan udara yang mengalir per detik bisa ditranslate menjadi satuan gram. Flow meter ini sangatlah penting sehingga sensor ini harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu
memiliki respon yang akurat terhadap berbagai perubahan aliran udara yang masuk. Yang kedua, memiliki respon yang cepat terhadap berbagai perubahan aliran udara yang masuk. Selanjutnya yaitu Kenok sensor. Sensor Kenok adalah salah satu sensor pada sistem EFI. Fungsi Kenok sensor ini adalah untuk mendeteksi getaran atau ketukan yang terjadi di dalam mesin. Knocking sendiri merupakan getaran yang terjadi akibat ledakan atau pembakaran yang tidak sesuai di dalam mesin. Artinya, knocking diakibatkan oleh saat pengapian yang tidak tepat atau terlalu maju. Sensor knock terletak di dalam mesin, tepatnya pada head cylinder atau dinding blok silinder. Hal ini dikarenakan getaran atau ketukan akan sangat terasa pada bagian di atas. Getaran atau ketukan ini dikonversikan menjadi tegangan dan dikirimkan ke ECU untuk berbagai fungsi lainnya. Cara kerja knock sensor sebenarnya sederhana, sama seperti sensor lainnya. Knock sensor atau knocking sensor bekerja dengan memanfaatkan komponen elektronika yang bernama piezoelektrik. Komponen ini mampu mengubah getaran atau ketukan berfrekuensi tinggi menjadi tegangan listrik yang kemudian dikirimkan ke ECU sebagai informasi. Selanjutnya yaitu sensor ECT atau Engine Coolant Temperature Sensor. ECT adalah salah satu komponen pada sistem EFI. Fungsi ECT adalah untuk mendeteksi air pendingin mesin. ECT terletak di blok silinder di saluran sistem pendingin atau di rumah termostat. Sensor ECT sebenarnya sama dengan intake air temperatur sensor. ECT menggunakan transistor tipe negatif temperatur coefficient atau NTC. Transistor ini akan bekerja apabila terjadi perubahan temperatur air pendingin. Cara kerja dari ECT ini berdasarkan perubahan dari temperatur air pendingin dengan memanfaatkan termistor. Termistor NTC akan berubah nilai tahanan atau resistansi apabila terjadi perubahan suhu air. Yang terakhir ada oksigen sensor atau O2 sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kandungan oksigen di dalam gas buang, sisa hasil pembakaran mesin guna mengontrol rasio atau perbandingan campuran bahan bakar dan udara atau AFR. Baiklah, sekianlah video dari hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.